Halo Sobat GP semuanya, jumpa lagi di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi belajar menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal yang paling sering keluar pada tes intelijensia umum pada setiap SKD seleksi masuk sekolah kedinasan. Mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Soal yang pertama, sebuah model pesawat panjangnya 40 cm dan lebarnya 32 cm. Jika panjang sebenarnya adalah 30 meter, berapa lebar pesawat yang sebenarnya? Ini artinya model pesawat atau prototipe pesawat ya. Pada prototipe pesawat panjangnya 40 cm. Sementara panjang yang sebenarnya adalah 30 meter. Kemudian lebar pada prototipe pesawat atau model pesawat atau pesawat mainan ya, 32 cm. Berapa lebar yang sebenarnya? Kalau kita notasikan dalam matematika perbandingan, jadi seperti ini. Skala 40 cm itu panjangnya 30 meter. Sekarang, kalau lebarnya 32 cm, berapa lebar yang sebenarnya? Nah, dengan notasi ini, kita sudah tahu bagaimana cara menghitungnya ya. Tinggal kita kalikan 40x dikalikan dengan, 40x sama dengan 30 kali 32. Jadi seperti ini ya. 40x sama dengan 30 kali 32. X sama dengan 40-nya tinggal kita geser ke sebelah kanan ya, menjadi 32 kali 30 per 40. Jelas ya adik-adik? Nah, kita bisa mencoret nolnya. Nolnya kita coret, berarti tinggal 32 kali 3 dibagi 4. Nah, oke, mari kita lihat cara mencoretnya seperti ini ya. 0 kita coret di sini, berarti tinggal 3 per 4 di sini ya. Kemudian 32 bisa kita bagi dengan 4. 32 dibagi 4 sama dengan berapa? 8. Oke, jadi 4-nya itu 1, 32-nya menjadi 8. Artinya di sini ya, tinggal kita kalikan 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Oke, 8 kali 3 sama dengan 24 meter. Jadi lebar yang sebenarnya pesawat itu adalah 24 meter. Jelas ya adik-adik? Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Sebuah perusahaan konveksi dapat mencetak 424 buah kaos selama 8 jam. Berapa banyak kaos yang dapat dibuat selama 12 jam? Oke. Notasinya masih seperti nomor 1 tadi, ya ini tentang perbandingan senilai. Jadi, dalam 8 jam bisa mencetak 424. Kalau 12 jam, berapa kaos yang bisa dicetak? Artinya, kita harus menyamakan posisinya ya. Ini jumlah kaos, ini jumlah kaos, ini jumlah jam, ini jumlah jam. Nah, setelah begitu kita kalikan. Kita kali silangkan ya. Berarti ini sama dengan 8x, oke. 8x sama dengan 424 kali 12. X sama dengan, X sama dengan 424 kali 12 per 8. Oke, bagaimana cara mengalikannya dengan mudah? Kita sederhanakan dulu. 24 bisa dibagi 8 nggak? Bisa ya, sama dengan berapa? 3. Oke, 24 dibagi 8 sama dengan 3. 8-nya tinggal, 400 dibagi 8 sama dengan berapa? 5. Oke, ya. Jadi ini tinggal 53. Kemudian 8-nya sudah habis ya, jadi 1 ya. Sekarang 53 kali 12 sama dengan berapa? Cara mengalihkan dengan cepat adalah 50 kali 12 berapa? 600. 3 kali 12 sama dengan berapa? 36. Jadi jawaban yang tepat adalah 636 buah. Soal berikutnya nomor 3. Biaya sewa mobil 5 hari adalah
1.237.500. Jika Anto hanya menyewa selama 3 hari, berapa yang harus dibayar? Iya, oke. 5 hari sama dengan 1.237.500. 3 hari berapa? Kita lihat notasinya masih sama. 5 hari membayar 1.237.500, sementara 3 hari harus kita bayar berapa? Berarti 5x, oke, kali ini ya. Ya. 5x kali ini berapa? 1.237.500 kali 3. Nah, kita kalikan silang begini maksudnya. Kemudian 1.237.500 dibagi 5. Oke, 1.273.500 itu kalau kita bagi dengan 5 itu hasilnya sama dengan 2475. Oke. Sekarang kita tinggal mengalihkan 2475 kali 3. Hasilnya sama dengan 742. Silahkan adik-adik hitung sendiri ya. Saya mengambil cepatnya saja. Yang penting adik-adik tahu cara bagaimana mengerjakan soal-soal perbandingan senilai. Lebih cepat lebih baik. Karena pada saat tes yang sebenarnya nanti kecepatan itu juga sangat-sangat penting. Soal berikutnya nomor 4. Saya ingatkan untuk mendapatkan keterampilan dengan kecepatan yang tinggi itu harus banyak latihan ya adik. Mari kita langsung masuk ke soal nomor 4. Harga untuk setengah kilogram kentang adalah 6.500. Berapakah harga untuk membayar 200 gram kentang? Masih sama perbandingan senilai, tapi di sini ada sedikit tantangan. Tantangannya adalah Anda mengubah setengah kilogram menjadi 200 gram. Setengah kilogram itu sama dengan berapa? 500 gram. Jadi 500 gram itu harganya 6.500. Kalau 200 gram berapa? 500 gram harganya 6.500. Kalau 200 gram berapa? Nah, ini ditanyakan. Oke. Mari kita bisa mencoret ini ya. 500 per 200 berarti kita coret nolnya saja, ratusannya. Jadi sama dengan gini ya. Ya. Oke. Jadi 5x sama dengan 6.500 kali 2. 5x sama dengan 6.500 kali 2. Oke. Jelas ya? Kemudian x sama dengan ya, ini tadi 5x sama dengan 6.500 kali 2, x sama dengan 6.500 kali 2 per 5. Nah, ini nolnya bisa kita simpan dulu, kemudian 65 kita bagi 5. Oke. 65 dibagi 5 sama dengan berapa? 13 ya. Oke. Sama dengan 13. Iya, sama dengan 13 di sini. Kemudian di sini coret sama dengan 1, berarti 13 kali 2 sama dengan 26. Ditambah 02, berarti 2.600. Jawaban yang tepat adalah delta. Oke, selanjutnya nomor 5. Sebuah kendaraan membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Tentukan jarak yang bisa ditempuh oleh kendaraan tersebut bila di dalam tangki kendaraan tersebut terdapat 12 liter bensin. Kita lihat. Masih sama. 240 liter. Maksud saya 240 km ditempuh dengan bensin 8 liter. Kalau untuk 12 liter, berapa kilometer bisa ditempuh? Jadi tinggal kita kalikan ya. Berarti 8x sama dengan 240 kali 12. 8x sama dengan 240 per 8 sama dengan x per 12. Atau kalau kita sederhanakan dulu menjadi 240 dibagi 8 sama dengan berapa? 30 ya. Oke, 240 dibagi 8 sama dengan 30 kali 12. Oke. Jadi hasilnya sama dengan 360. Jawaban yang tepat adalah 360 km. Charlie. Soal berikutnya nomor 6. Ini perbandingan berbalik nilai. Berbeda dengan soal nomor 1 sampai nomor 5 tadi ya.
Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 36 orang pekerja dalam waktu 25 jam. Jika pekerjaan tersebut hanya dapat diselesaikan oleh 15 orang pekerja, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Nah, yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai itu adalah jika salah satu variabel itu naik, maka variabel yang lain turun. Misalnya begini. Ini ya, variabel pekerja ya 36 kemudian turun menjadi 15. Maka variabel waktunya 25 ini pasti naik dari lebih dari 25. Mari kita coba hitung ya. Ya, dengan cara menyederhanakan biar cepat. Ya, ini 15 dengan 25 bisa kita kecilkan dulu. 15 dibagi 5 sama dengan 3, oke. Kemudian 35 dibagi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oke, sama-sama kita bagi 5 ya, kita kecilkan. Kemudian ini 36 masih bisa dibagi 3, dikecilkan sama dengan berapa ini? 12. Oke, ini sama dengan 12. Kemudian 3-nya sudah habis ya, karena sudah kita bagi dengan 3 ya. Jadi tinggal 12 kali 5. 5 kali 12 sama dengan berapa? 60. Jadi jawaban yang tepat adalah Bravo. Berikutnya soal nomor 7. 12 orang pekerja selama 12 orang pekerja yang bekerja selama 8 jam per hari dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 10 hari. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 8 hari dengan bekerja 15 jam per hari, berapa banyak orang yang dibutuhkan? Berapa banyak orang pekerja yang dibutuhkan maksudnya. Oke, mari kita lihat notasi berikut ini. Ya, jadi 8 jam per hari. Oke, kemudian 10 hari oleh 12 orang. Jadi harus kita samakan. Ini adalah jam, ini adalah hari, ini adalah orang. Yang ditanyakan adalah orangnya. Nah, ini tadi kalau dikerjakan oleh berapa orang ya? Kalau dikerjakan selama 8 hari dengan waktu kerja 15 jam per hari, berapa orang dibutuhkan? Nah, setelah begini kita tinggal mengalihkan silang. 8 kali 10 kali X sama dengan 15 kali 8 kali 12. Kita lihat berikut ini. Ya. Kemudian kita notasikan langsung berikut ini. X kita turunkan ke sini. 8 kali 10 kita pindahkan ke kanan menjadi dibagi ya. Jadi 15 kali 8 kali 12 dibagi 8 kali 10. Oke, kita kecilkan supaya mudah menjawabnya. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Oke, 8 bagi 8 sama dengan 1 ya. Tinggal 1 ini. Ya, kemudian 12. Oh, sorry, saya bagi 15 saja ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Oke, ya. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke. Kemudian 12 bisa dibagi 2 ya, sama dengan berapa? 6. Kemudian 2-nya habis, tinggal 1 ya, oke habis. Sekarang tinggal 3 kali 6, sama dengan berapa? 18. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 18 orang. Mudah kan adik-adik? Oke, mari kita lihat soal berikutnya nomor 8. 10 orang bekerja 6 jam per hari dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 18 hari. Jika terdapat 15 orang pekerja yang bekerja ya untuk pekerjaan yang sama, berapa jam per hari yang mereka butuhkan? Oke, dalam waktu 12 hari. Kita tetap menotasikannya seperti ini, harus sama. Ini 10 dan 15. 10 ini apa? Orang ya, 10 orang. Nah, ini 15 orang. 15-nya di bawah, 10-nya di atas, oke. Kemudian 6 jam. 6 jam, 18 hari. Nah, ini 12 hari yang ditanyakan berapa jam. Tinggal kita kalikan silang. Sama dengan ini kita kalikan silang, sorry. Ya, ini kita kalikan ke silang sini, oke. Ya, kemudian ini kita kalikan silang ke sini. Iya, hasilnya sama dengan ini. 10 kali 18 kali X sama dengan 15 kali 12 kali 6. Oke. Kemudian, ya, X sama dengan 15 kali 12 kali 6 per 18 kali 10.
kita pakai cara cepat untuk menyelesaikannya ya. Dengan apa? Menyederhanakan. 15 kita bisa bagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 5. Oke. Ya, kemudian 18 kita bagi juga dengan 3, hasilnya sama dengan 6. Oke. Ini masih ada 6, ini ada 6. Jadi kita bagi saja 6 bagi 6 sama dengan 1. Oke, di sini 1, di sini 1. Iya. Kemudian 12 bagi 10. Kita bisa sama-sama bagi 2 ya. 12 bagi 2 sama dengan 6. Oke. Kemudian 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke. Ya, kemudian kita kalikan. 5 kali 6 sama dengan berapa? 3. Oh, sorry. Kita langsung bagi aja. 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya. Berarti ini tinggal 6 ya. Oke, 6. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam. Jawabannya alfa. Soal berikutnya nomor 9. Jika 8 pekerja dapat menggarap 80 hektar lahan dalam waktu 24 hari, berapa hektar lahan yang dapat mereka garap dalam waktu 30 hari dengan 36 pekerja? Sama, berbanding terbalik ya, perbandingan terbalik nilai. Kemudian ya, kita buat notasinya seperti ini. Oke. Tinggal kita mengalihkan silang. 8 kali 24 kali X, 36 kali 30 kali 80. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan, kita lihat, 8X kali 24, oke, kali X. Sama dengan 36 kali 30 kali 80. Oke, kemudian kita cari X-nya, berarti X-nya sama dengan 36 kali 30 kali 80 per 8 kali 24. Oke. Berikutnya tinggal kita sederhanakan supaya menghitungnya mudah. Oke, kita lihat ya. Ini ada 80, ada 8. Jadi kita bagi saja 8 bagi 80. 8 bagi 8 1. 80 dibagi 8 sama dengan 10. Ini ya. Ini 10. Oke. Kemudian ya, ini ada 36, ada 24. Sama-sama bisa dibagi berapa? Kita bagi dengan 12 ya. Kita bagi 12. Kita bagi 12 sama dengan 3. Oke. Kemudian 24 kita bagi 12 sama dengan 2. Oke. Sama dengan 2. Iya. Kemudian 30 kita bisa bagi dengan 2. Oke. 30 kita bagi 2 sama dengan berapa? 15 ya. Oke. Ini 15. Iya. Kemudian, oke, ini 1 ya, karena kita 2 bagi 2, 1. Jadi tinggal 3 kali 15 sama dengan 45 kali 10, berarti 450 hektar. Jawaban yang tepat adalah delta. Oke, mudah kan adik-adik? Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya nomor 10. Sebuah kendaraan membutuhkan waktu 5 jam untuk sampai ke tempat tujuan dengan rata kecepatan 56 km per jam. Jika kendaraan lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, berapakah rata kecepatannya atau rata-rata kecepatannya? Kita lihat ya. Jadi kalau 5 jam itu kecepatan rata-ratanya 56. Kalau 4 jam, berapa kecepatan rata-ratanya? Lebih cepat atau lebih lambat? Tentunya lebih cepat. Makanya ini perbandingan berbalik nilai ya. Karena satunya turun, satu variabel turun, maka variabel kecepatannya naik. Nah, ini tinggal kita operasikan saja langsung ya. Kita operasikan begini. 4, 56. Bisa dikecilkan? Bisa ya. 56 dibagi 4 sama dengan berapa? 12 ya. Oke. Sorry, betul ya? Ya, 56 dibagi 4 12 ya. Sorry. Berapa 56 bagi 4? 5 bagi 14, sorry. Ya, 14. Ya, sorry, maaf. 14 ya. Kemudian ini kita coret tinggal 1, berarti X-nya berapa? Tinggal 5 kali 14 sama dengan 70 km per jam. Jawabannya Charlie ya. Oke. Mari kita langsung masuk ke
Soal berikutnya ini tentang bilangan berpangkat. Khususnya bilangan berpangkat pecahan. Oke, ketika adik-adik menghadapi soal bilangan berpangkat pecahan, Anda perhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah penyebut pada pecahan tersebut serta bilangan pokok yang dipangkatkan. Ya, penyebutnya 3, maka bilangan pokok ini pasti ada bilangan yang bila dipangkat 3-kan hasilnya 27. Kira-kira bilangan berapa yang bila dipangkat 3-kan hasilnya sama dengan 27. Oke. 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? 8. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Berarti 3 pangkat 3 ya. Jadi kita tulis begini. 3 pangkat 3 ya. Jadi kita kecilkan dulu tadi. Pangkat dipangkatkan 2/3. Ingat, kalau ada bilangan yang dipangkatkan dengan pecahan ya, itu pasti bilangan pokoknya ya itu merupakan hasil pangkat dari penyebut yang ada pada pecahan tersebut. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk menghilangkan ini ya. Oke. Jadi 3. Oke, adik-adik masih ingat ya bagaimana cara operasi bilangan 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Kalau pangkat dipangkatkan itu sama juga dikalikan ya. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya. Pangkat 3 kali 2/3. Oke, kali 2/3. Jadi detik kali ya. Kali 2/3. Ya, kemudian ya, 3 ini bisa kita bagi ini 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jawabannya adalah 9. Oke, mari kita lihat contoh berikutnya. Coba adik-adik kerjakan soal berikutnya ini. Ya, masih ingat ya? 1024 dipangkatkan minus. Ini negatif ya, negatif 4/5. Nah, penyebutnya berapa? 5. Berarti ada bilangan yang bila dipangkat 5-kan hasilnya sama dengan 1024. Kira-kira berapa? Iya, betul. Jawabannya adalah 4 ya. 4 pangkat 5, 4 pangkat 5 itu hasilnya adalah 1024 kali, maksud saya dipangkatkan minus 4/5 ya, minus 4/5. Oke. Jadi 5-nya tinggal kita bagi dengan 5, ini hilang. 5 kita coret, 5 kita coret. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat min 4. Masih ingat bagaimana menghitung pangkat negatif ya? Iya, kita jadikan positif ya. Menjadi apa? Masih ingat ya, untuk menjadikan pangkat negatif misalnya A pangkat min N, nah, itu sama juga dengan A pangkat min N itu sama juga dengan apa? Iya, 1/A pangkat A 1/A pangkat N. Berarti kalau 4 pangkat min 4 itu sama juga dengan 1/4 pangkat 4. Berarti 4 pangkat 4 berapa? 256. Jawaban yang tepat adalah alfa. Oke. Baik adik-adik, jangan lupa ya untuk latihan tryout, mini tryout maksud saya ya. Tryout khusus untuk sekolah, maksud saya untuk TIU. Anda bisa dapatkan linknya di deskripsi di bawah ini ya. Oke. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Dan semoga Anda berhasil lulus seleksi masuk sekolah kedinasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang sudah saya persiapkan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal yang paling sering keluar pada tes intelijensia umum pada setiap SKD seleksi masuk sekolah kedinasan.
Mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Soal yang pertama, sebuah model pesawat panjangnya 40 cm dan lebarnya 32 cm. Jika panjang sebenarnya adalah 30 meter, berapa lebar pesawat yang sebenarnya? Ini artinya model pesawat atau prototipe pesawat ya. Pada prototipe pesawat panjangnya 40 cm. Sementara panjang yang sebenarnya adalah 30 meter. Kemudian lebar pada prototipe pesawat atau model pesawat atau pesawat mainan ya, oke, 32 cm. Berapa lebar yang sebenarnya? Kalau kita notasikan dalam matematika perbandingan, jadi seperti ini. Skala 40 cm itu panjangnya 30 meter. Sekarang, kalau lebarnya 32 cm, berapa lebar yang sebenarnya? Nah, dengan notasi ini, kita sudah tahu bagaimana cara menghitungnya ya. Tinggal kita kalikan 40x dikalikan dengan, 40x sama dengan 30 kali 32. Jadi seperti ini ya. 40x sama dengan 30 kali 32. X sama dengan 40-nya tinggal kita geser ke sebelah kanan ya, menjadi 32 kali 30 per 40. Jelas ya adik-adik? Nah, kita bisa mencoret nolnya. Nolnya kita coret, berarti tinggal 32 kali 3 dibagi 4. Nah, oke, mari kita lihat cara mencoretnya seperti ini ya. 0 kita coret di sini, berarti tinggal 3 per 4 di sini ya. Kemudian 32 bisa kita bagi dengan 4. 32 dibagi 4 sama dengan berapa? 8. Oke, jadi 4-nya itu 1, 32-nya menjadi 8. Artinya di sini ya, tinggal kita kalikan 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Oke, 8 kali 3 sama dengan 24 meter. Jadi lebar yang sebenarnya pesawat itu adalah 24 meter. Jelas ya adik-adik? Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Sebuah perusahaan konveksi dapat mencetak 424 buah kaos selama 8 jam. Berapa banyak kaos yang dapat dibuat selama 12 jam? Oke. Notasinya masih seperti nomor 1 tadi, ya ini tentang perbandingan senilai. Jadi, dalam 8 jam bisa mencetak 424. Kalau 12 jam, berapa kaos yang bisa dicetak? Artinya, kita harus menyamakan posisinya ya. Ini jumlah kaos, ini jumlah kaos, ini jumlah jam, ini jumlah jam. Nah, setelah begitu kita kalikan. Kita kali silangkan ya. Berarti ini sama dengan 8x, oke. 8x sama dengan 424 kali 12. X sama dengan, X sama dengan 424 kali 12 per 8. Oke, bagaimana cara mengalikannya dengan mudah? Kita sederhanakan dulu. 24 bisa dibagi 8 nggak? Bisa ya, sama dengan berapa? 3. Oke, 24 dibagi 8 sama dengan 3. 8-nya tinggal, 400 dibagi 8 sama dengan berapa? 5. Oke, ya. Jadi ini tinggal 53, kemudian 8-nya sudah habis ya, jadi 1 ya. Sekarang 53 kali 12 sama dengan berapa? Cara mengalihkan dengan cepat adalah, 50 kali 12 berapa? 600. 3 kali 12 sama dengan berapa? 36. Jadi jawaban yang tepat adalah 636 buah. Soal berikutnya nomor 3. Biaya sewa mobil 5 hari adalah 1.237.500. Jika Anto hanya menyewa selama 3 hari, berapa yang harus dibayar? Iya, oke. 5 hari sama dengan 1.237.500. 3 hari berapa? Kita lihat notasinya masih sama. 5 hari membayar 1.237.500, sementara 3 hari harus kita bayar
berapa? Oke, berarti 5X, oke, kali ini ya, ya 5X kali ini berapa? 1, 2, 3, 7, 500 kali 3. Nah, kita kalikan silang begini maksudnya. Kemudian 1, 2, 3, 7, 500 dibagi 5. Oke, 1, 2, 7, 3, 500 itu kalau kita bagi dengan 5, itu hasilnya sama dengan 2475. Oke. Sekarang kita tinggal mengalihkan 2475 kali 3. Hasilnya sama dengan 742. Silahkan adik-adik hitung sendiri ya. Saya mengambil cepatnya saja. Yang penting adik-adik tahu cara bagaimana mengerjakan soal-soal perbandingan senilai. Lebih cepat lebih baik. Karena pada saat tes yang sebenarnya nanti kecepatan itu juga sangat-sangat penting. Soal berikutnya nomor 4. Saya ingatkan untuk mendapatkan keterampilan dengan kecepatan yang tinggi itu harus banyak latihan ya adik. Mari kita langsung masuk ke soal nomor 4. Harga untuk setengah kilogram kentang adalah 6.500. Berapakah harga untuk membayar 200 gram kentang? Masih sama berbandingan senilai, tapi di sini ada sedikit tantangan. Tantangannya adalah Anda mengubah setengah kilogram menjadi 200 gram. Setengah kilogram itu sama dengan berapa? 500 gram. Jadi 500 gram itu harganya 6.500. Kalau 200 gram berapa? 500 gram harganya 6.500. Kalau 200 gram berapa? Nah, ini ditanyakan. Oke. Mari kita bisa mencoret ini ya. 500 per 200 berarti kita coret nolnya saja, ratusannya. Jadi sama dengan ini ya. Ya. Oke. Jadi 5X sama dengan 6.500 kali 2. 5X sama dengan 6.500 kali 2. Oke. Jelas ya? Kemudian X sama dengan ya, ini tadi 5X sama dengan 6.500 kali 2, X sama dengan 6.500 kali 2 per 5. Nah, ini nolnya bisa kita simpan dulu, kemudian 65 kita bagi 5. Oke. 65 dibagi 5 sama dengan berapa? 13 ya. Oke. Sama dengan 13. Iya, sama dengan 13 di sini. Kemudian di sini coret sama dengan 1, berarti 13 kali 2 sama dengan 26. Ditambah 02, berarti 2600. Jawaban yang tepat adalah delta. Oke, selanjutnya nomor 5. Sebuah kendaraan membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Tentukan jarak yang bisa ditempuh oleh kendaraan tersebut bila di dalam tangki kendaraan tersebut terdapat 12 liter bensin. Kita lihat. Masih sama. 240 liter. Maksud saya 240 km ditempuh dengan bensin 8 liter. Kalau untuk 12 liter, berapa kilometer bisa ditempuh? Jadi tinggal kita kalikan ya. Berarti 8X sama dengan 240 kali 12. 8X sama dengan 240 per 8 sama dengan X per 12. Atau kalau kita sederhanakan dulu menjadi 240 dibagi 8 sama dengan berapa? 30 ya. Oke, 240 dibagi 8 sama dengan 30 kali 12. Oke. Jadi hasilnya sama dengan 360. Jawaban yang tepat adalah 360 km. Charlie. Soal berikutnya nomor 6. Ini perbandingan berbalik nilai. Berbeda dengan soal nomor 1 sampai nomor 5 tadi ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 36 orang pekerja dalam waktu 25 jam. Jika pekerjaan tersebut hanya dapat diselesaikan oleh 15 orang pekerja, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Nah, yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai itu adalah jika salah satu variabel itu naik, maka variabel yang lain turun. Misalnya begini. Ini ya, variabel pekerja ya 36 kemudian turun menjadi 15. Maka variabel waktunya
25, ini pasti naik lebih dari 25. Mari kita coba hitung ya. Ya, dengan cara menyederhanakan biar cepat. Ya, ini 15 dengan 25 bisa kita kecilkan dulu. 15 dibagi 5 sama dengan 3, oke. Kemudian 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oke, sama-sama kita bagi 5 ya, kita kecilkan. Kemudian ini 36 masih bisa dibagi 3, dikecilkan sama dengan berapa ini? 12. Oke, ini sama dengan 12. Kemudian 3-nya sudah habis ya, karena sudah kita bagi dengan 3 ya. Jadi tinggal 12 kali 5. 5 kali 12 sama dengan berapa? 60. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Berikutnya soal nomor 7. 12 orang pekerja selama 12 orang pekerja yang bekerja selama 8 jam per hari dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 10 hari. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 8 hari dengan bekerja 15 jam per hari, berapa banyak orang yang dibutuhkan? Berapa banyak orang pekerja yang dibutuhkan maksudnya. Oke, mari kita lihat notasi berikut ini. Ya, jadi 8 jam per hari. Oke, kemudian 10 hari oleh 12 orang. Jadi harus kita samakan. Ini adalah jam, ini adalah hari, ini adalah orang. Yang ditanyakan adalah orangnya. Nah, ini tadi kalau dikerjakan oleh berapa orang ya? Kalau dikerjakan selama 8 hari dengan waktu kerja 15 jam per hari, berapa orang dibutuhkan? Nah, setelah begini kita tinggal mengalihkan silang. 8 kali 10 kali X sama dengan 15 kali 8 kali 12. Kita lihat berikut ini. Ya. Kemudian kita notasikan langsung berikut ini. X kita turunkan ke sini. 8 kali 10 kita pindahkan ke kanan menjadi dibagi ya. Jadi 15 kali 8 kali 12 dibagi 8 kali 10. Oke, kita kecilkan supaya mudah menjawabnya. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Oke, 8 bagi 8 sama dengan 1 ya. Tinggal 1 ini. Ya, kemudian 12. Oh, sorry, saya bagi 15 saja ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Oke, ya. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke. Kemudian 12 bisa dibagi 2 ya, sama dengan berapa? 6. Kemudian 2-nya habis, tinggal 1 ya, oke habis. Sekarang tinggal 3 kali 6, sama dengan berapa? 18. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 18 orang. Mudah kan adik-adik? Oke, mari kita lihat soal berikutnya nomor 8. 10 orang bekerja 6 jam per hari dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 18 hari. Jika terdapat 15 orang pekerja yang bekerja ya untuk pekerjaan yang sama, berapa jam per hari yang mereka butuhkan? Oke, dalam waktu 12 hari. Kita tetap menotasikannya seperti ini, harus sama. Ini 10 dan 15. 10 ini apa? Orang ya, 10 orang. Nah, ini 15 orang. 15-nya di bawah, 10-nya di atas, oke. Kemudian 6 jam. 6 jam, 18 hari. Nah, ini 12 hari yang ditanyakan berapa jam. Tinggal kita kalikan silang. Sama dengan ini kita kalikan silang, sorry. Ya, ini kita kalikan ke silang sini, oke. Ya, kemudian ini kita kalikan silang ke sini. Iya, hasilnya sama dengan ini. 10 kali 18 kali X sama dengan 15 kali 12 kali 6. Oke. Kemudian, ya, X sama dengan 15 kali 12 kali 6 per 18 kali 10. Kita pakai cara cepat untuk menyelesaikannya ya. Dengan apa? Menyederhanakan. 15 kita bisa bagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 5. Oke. Ya, kemudian 18 kita bagi juga dengan 3. Hasilnya sama dengan 6. Oke. Ini masih ada 6, ini ada 6. Jadi kita bagi saja 6 bagi 6 sama dengan 1. Oke, di sini 1, di sini 1. Iya. Kemudian 12 bagi 10. Kita bisa sama-sama bagi 2 ya.
Maaf. 12 bagi 2 sama dengan 6. Oke. Kemudian 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke. Ya, kemudian kita kalikan. 5 kali 6 sama dengan berapa? 3. Oh, sorry. Kita langsung bagi aja. 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya. Berarti ini tinggal 6 ya. Oke, 6. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam. Jawabannya alfa. Soal berikutnya nomor 9. Jika 8 pekerja dapat menggarap 80 hektar lahan dalam waktu 24 hari, berapa hektar lahan yang dapat mereka garap dalam waktu 30 hari dengan 36 pekerja? Sama, berbanding terbalik ya. Perbandingan terbalik nilai. Kemudian ya, kita buat notasinya seperti ini. Oke. Tinggal kita mengalihkan silang. 8 kali 24 kali X, 36 kali 30 kali 80. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan, kita lihat, 8X kali 24, oke, kali X. Sama dengan 36 kali 30 kali 80. Oke, kemudian kita cari X-nya, berarti X-nya sama dengan 36 kali 30 kali 80 per 8 kali 24. Oke. Berikutnya tinggal kita sederhanakan supaya menghitungnya mudah. Oke, kita lihat ya. Ini ada 80, ada 8. Jadi kita bagi saja 8 bagi 80. 8 bagi 8 1. 80 dibagi 8 sama dengan 10. Ini ya. Ini 10. Oke. Kemudian ya, ini ada 36, ada 24. Sama-sama bisa dibagi berapa? Kita bagi dengan 12 ya. Kita bagi 12. Kita bagi 12 sama dengan 3. Oke. Kemudian 24 kita bagi 12 sama dengan 2. Oke. Sama dengan 2. Iya. Kemudian 30 kita bisa bagi dengan 2. Oke. 30 kita bagi 2 sama dengan berapa? 15 ya. Oke. Ini 15. Iya. Kemudian oke, ini 1 ya, karena 2 bagi 2 1. Jadi tinggal 3 kali 15 sama dengan 45 kali 10, berarti 450 hektar. Jawaban yang tepat adalah delta. Oke, mudah kan adik-adik? Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya nomor 10. Sebuah kendaraan membutuhkan waktu 5 jam untuk sampai ke tempat tujuan dengan rata kecepatan 56 km per jam. Jika kendaraan lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, berapakah rata kecepatannya atau rata-rata kecepatannya? Kita lihat ya. Jadi kalau 5 jam itu kecepatan rata-ratanya 56. Kalau 4 jam, berapa kecepatan rata-ratanya? Lebih cepat atau lebih lambat? Tentunya lebih cepat. Makanya ini perbandingan berbalik nilai ya. Karena satunya turun, satu variabel turun, maka variabel kecepatannya naik. Nah, ini tinggal kita operasikan saja langsung ya. Kita operasikan begini. 4,56. Bisa dikecilkan? Bisa ya. 56 dibagi 4 sama dengan berapa? 12 ya. Oke. Sorry. Betul ya? Ya. 56 dibagi 4, 12 ya. Oh, sorry. Berapa 56 bagi 4? 5 bagi 14, sorry. Ya, 14. Ya, sorry, maaf. 14 ya. Kemudian ini kita coret tinggal 1, berarti X-nya berapa? Tinggal 5 kali 14 sama dengan 70 km per jam. Jawabannya Charlie ya. Oke. Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini tentang bilangan berpangkat. Khususnya bilangan berpangkat pecahan. Oke, ketika adik-adik menghadapi soal bilangan berpangkat pecahan, Anda perhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah penyebut pada pecahan tersebut serta bilangan pokok yang dipangkatkan. Ya, penyebutnya 3, maka bilangan pokok ini pasti ada bilangan yang
Bila dipangkat 3 kan hasilnya 27. Kira-kira bilangan berapa yang bila dipangkat 3 kan hasilnya sama dengan 27? Oke. 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? 8. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Berarti 3 pangkat 3 ya. Jadi kita tulis begini. 3 pangkat 3 ya. Jadi kita kecilkan dulu tadi. Pangkat dipangkatkan 2/3. Ingat, kalau ada bilangan yang dipangkatkan dengan pecahan, ya, itu pasti bilangan pokoknya, ya, itu merupakan hasil pangkat dari penyebut yang ada pada pecahan tersebut. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk menghilangkan ini ya. Oke, jadi 3. Oke, adik-adik masih ingat ya bagaimana cara operasi bilangan 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Kalau pangkat dipangkatkan itu sama juga dikalikan ya. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya. Pangkat 3 kali 2/3. Oke, kali 2/3. Jadi titik kali ya. Kali 2/3. Ya, kemudian ya, 3 ini bisa kita bagi ini 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jawabannya adalah 9. Oke, mari kita lihat contoh berikutnya. Coba adik-adik kerjakan soal berikutnya ini. Ya, masih ingat ya? 1024 dipangkatkan minus. Ini negatif ya, negatif 4/5. Nah, penyebutnya berapa? 5. Berarti ada bilangan yang bila dipangkat 5 kan hasilnya sama dengan 1024. Kira-kira berapa? Iya, betul. Jawabannya adalah 4 ya. 4 pangkat 5, 4 pangkat 5 itu hasilnya adalah 1024 kali, maksud saya dipangkatkan minus 4/5 ya, minus 4/5. Oke, jadi 5-nya tinggal kita bagi dengan 5, ini hilang. 5 kita coret, 5 kita coret. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat min 4. Masih ingat bagaimana menghitung pangkat negatif ya? Iya, kita jadikan positif ya. Menjadi apa? Masih ingat ya, untuk menjadikan pangkat negatif misalnya A pangkat min N, nah, itu sama juga dengan A pangkat min N itu sama juga dengan apa? Iya, 1/A pangkat A 1/A pangkat N. Berarti kalau 4 pangkat min 4 itu sama juga dengan 1/4 pangkat 4. Berarti 4 pangkat 4 berapa? 256. Jawaban yang tepat adalah alfa. Oke. Baik adik-adik, jangan lupa ya untuk latihan tryout, mini tryout maksud saya ya. Tryout khusus untuk sekolah, maksud saya untuk TIU. Anda bisa dapatkan linknya di deskripsi di bawah ini ya. Oke. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Dan semoga Anda berhasil lulus seleksi masuk sekolah kedinasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.